Ini yang dimaksud mungkin oleh warga yang katanya itu adalah buaya purba begitu yang sudah membatu, dan itu muncul ataupun kelihatan ketika sungai ini kering. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat, nah di situ ada semacam apa ya, pola ataupun batu yang melintang begitu di sungai ini. Namun di atasnya itu banyak sekali bentuk-bentuk runcing-runcing begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan inilah yang dimaksud oleh warga yang katanya itu buaya. Nah, kalau kita lihat memang mirip buaya ya. Benar-benar mirip buaya, saudaraku. Kita coba lihat dari posisi atas. Nah, kita coba lihat teman-teman ya. Kita naik dulu ke atas. Nah, kita lihat dari sini. Nah, yang ini bagian ekornya katanya. Yang di sini ya. Ini bagian ekornya. Terus kita coba lihat dari sini teman-teman. Nah, di situ ya. Benar-benar mirip buaya, saudaraku. Jadi seakan-akan ada buaya raksasa yang berwarna putih membatu begitu menghalangi sungai, melintang sungai ini. Kita coba lihat. Saya mencoba untuk naik ke sini. Nah itu teman-teman. Ya, kelihatan sekali ya. Bentuknya itu memang benar-benar seperti buaya. Jadi ada punggung yang benar-benar mirip buaya begitu ya, punggung buaya yang melintang di sungai ini. Nah, itu ada teman saya. Kenapa kok ini semacam ada pola-pola garis begitu ya. Jadi sepertinya ada dua buaya begitu ya. Yang satunya kecil, yang di sini pas di depan saya saat ini itu lebih besar. Itu lebih besar, saudaraku. Dan ini nih, ini kelihatan atau muncul begitu ketika sungai ini kering. Dan keringnya sungai ini yang menurut warga itu baru-baru ini ketika banyak terjadi gempa di Jawa ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang di sini tuh katanya bagian ekor apa kepalanya gitu katanya ya. Yang di sini ya. Ini masih tersambung ke sini. Jadi hamparan dari pola seperti punggung buaya ini masih tersambung sampai ke sini, saudaraku. Tersambung sampai ke sini. Nah, selain juga batu buaya, ternyata ada beberapa warga sini ya terkenal begitu dengan nama Watu Galeng katanya teman-teman. Ini ada ceritanya begitu, ada sejarah folklornya ya, turun temurun begitu ya oleh warga sini. Katanya ini Watu Galeng ini dibangun oleh Semar. Namun dengan kesaktiannya ya, Semar ini membangun hanya dengan apa ya, menata kulit ataupun daun jati katanya teman-teman. Sehingga membentuk batu galeng ya, seperti apa istilahnya jembatan dari sebuah sungai. Dan ada cerita lagi bahwa di sini tuh terdapat kutukan katanya teman-teman. Kutukannya itu sampai sekarang ya, kutukan Semar itu tadi sampai sekarang masih terjadi. Jadi ceritanya itu ada kampung di sebelah sana, dan kampung tersebut begitu ya, untuk kaum wanitanya begitu ya, banyak yang belum mendapatkan jodoh sampai di usia tua teman-teman. Jadi di kampung tersebut katanya itu banyak perawan-perawan tua yang hampir rata-rata itu sampai umur 40 tahun itu masih belum menikah, masih belum mendapatkan jodoh. Dan hal tersebut terjadi karena akibat dari kutukan Semar katanya gitu teman-teman. Nah, ini adalah batu ataupun hamparan Watu Galeng yang menurut cerita legendanya dibangun oleh Mbah Semar. Kita coba ke sana yuk, melihat lebih jelas lagi ya, melihat lebih jelas lagi. Kita coba seolah-olah saya menaiki punggung buaya ini. Wih. Ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Wih, buaya muncul ketika sungai kering. Kalau yang saya lihat secara pribadi begitu, ini hanya batu begitu teman-teman. Ini hanya batu yang pola-polanya itu mungkin akibat tergerus air ya, sehingga membentuk seperti buaya.
Tapi tidak sedikit orang yang meyakini bahwa ini dulunya itu memang benar-benar buaya yang sudah membatu, ya, yang mungkin umurnya ya mungkin dari beribu ataupun jutaan tahun yang lalu, saudaraku. Nah, di sini masih kita dapatkan pola-pola tertentunya. Ini yang saya maksud tadi, yang dari atas yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini, saudaraku. Ini yang lebih kecil. Loh, kayak gini loh. Masya Allah. Dan ini melintang begitu ya, sampai ke bukit sana. Wih, kita coba lihat di bagian sana ya. Apakah ada hal-hal yang lebih unik lagi? Nah, kalau melihat dari sisi jalur garis batuan ini yang berwarna putih ini sepertinya begitu ya. Sepertinya jalur ataupun otot bumi mungkin ya. Karena polanya itu sangat-sangat apa ya istilahnya, seolah-olah memang dibentuk begitu. Tapi dengan keadaan yang besar dan panjang seperti ini, apakah mungkin ada manusia yang bentuk pola seperti ini gitu loh. Artinya memang ini mungkin otot bumi. Wih. Kalau dari sini lebih jelas lagi. Saya coba naik lagi ya. Saya mencoba untuk naik lagi. Ini di bawah dari rimbun bambu. Di sini lebih sejuk, saudaraku. Wih. Nah, ini teman-teman, kelihatan sekali ya untuk pola batuannya. Memang benar-benar menyerupai buaya yang melintang di sungai kering ya. Ini merupakan dasar sungai. Nah, airnya sudah mulai menghijau, mungkin karena tergenang cukup lama. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah di bagian bawah dari dasar sungai ini, nah semacam ada apa ya, bentuk-bentuk yang runcing begitu ya, yang runcing seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oke, dan untuk kedalaman dari sungai ini seperti ini keadaannya, itu yang bagian atas. Dan di sana itu masih banyak hewan-hewan seperti kera ataupun apa ya, monyet begitu di dalam situ. Nah, itu banyak sekali burung-burung yang berkicauan. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, batu di sini membentuk pola-pola tertentu begitu ya. Membentuk pola-pola tertentu, semacam ada garis yang melintang ya teman-teman. Ini ada 4-3 garis yang melintang begitu. Apakah ini merupakan otot bumi begitu ya, tersambung ke dalam bumi begitu. Nah, ini teman-teman, saya mendapatkan bentuk aneh. Nah, ini saya mendapatkan bentuk aneh di sini, semacam bentuk apa ya istilahnya itu, semacam bentuk komodo sepertinya. Ini saudaraku. Jadi ini adalah ekornya. Nah, ini ekornya, terus ini badan begitu ya. Terus di sini ada semacam kaki begitu di sini. Terus ini kepalanya. Yang ini kepalanya. Kalau kita lihat dari jarak jauh, itu semakin sempurna saudaraku. Semakin sempurna penampakan dari komodo ini. Nah, mirip apa ya? Lebih mirip apa ya teman-teman? Loh, itu teman-teman. Jadi apakah apa yang menjadi ataupun yang membentuk pola-pola tertentu seperti komodo yang seperti yang saya katakan itu merupakan fosil atau memang benar-benar hewan purba dulu yang sudah membatu teman-teman, karena bentuknya itu sempurna. Ini lagi kita dapatkan seperti kura-kura saudaraku. Nah, ini teman-teman, ini ada tempurungnya begitu ya, seperti, dan ada siripnya juga. Nah, seperti penyu ya. Loh, ini teman-teman. Jadi ini mungkin penyu yang membatu atau memang benar-benar batu yang terbentuk secara alam membentuk penyu. Loh, kayak gini loh. Ini semakin jelas, penampakannya semakin jelas. Kalau dilihat dari sini ya, ada penyu putih membatu. Ya, sangat unik sekali. Jadi bentuk-bentuk seperti ini memang muncul ketika sungai ini mengering. Nah, ini sudah kering saudaraku. Ini sudah kering. Kita coba ke sana ya. Luar biasa ya teman-teman. Banyak hal-hal yang misteri ataupun hal-hal yang unik di alam ini terutama ya. Karena
apapun itu tidak lepas dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman, apakah memang benar-benar sungai ini kering akibat terlalu seringnya kejadian gempa yang akhir-akhir kemarin ya, yang disebut dengan gempa megatrust begitu, yang mungkin di dalam dari bumi ini sudah ada bergeseran ataupun gerakan tanah begitu ya, ataupun lempengan, sehingga membuat sumber mata air begitu turun begitu ya, ataupun lebih tepatnya itu surut ya, dan sungai ini menjadi kering begitu ya teman-teman. Oke, kita akan telusuri lagi ya beberapa hal yang unik di Nusantara ini terutama. Tetap bersama kami, ikuti terus di Bonggotan Pring.